Oke, sekarang kita akan mencoba membuat master data dan steps yang akan digunakan pada manufacturing ya. Oke, mari kita masuk ke manufacturing, kemudian masuk ke configuration, settings. Oke, kita akan mengactivate work orders. Oke, di mana nantinya kita akan memiliki master data yang namanya routings dan work center. Oke, kita save terlebih dahulu. Oke, nah setelah kita save, maka nantinya di master data ini tadinya itu hanya ada products dan bill of material ya. Setelah kita activate yang work orders, maka sekarang di master data kita punya master data routings dan master data work center. Oke, nah kita sudah punya master data finished goods dan master data raw material. Oke, jadi misalnya saya akan secara cepat membuat misalnya ada bumbu gitu ya. Oke, masukkan ke raw material. Oke, misalnya saya sudah punya finished goods-nya adalah keripik singkong dan raw materialnya adalah singkong dan bumbu. Oke, kemudian untuk master data di manufacturing, maka kita akan membuat bill of materials, di mana bill of materials ini akan menunjukkan komponen apa sih yang akan menyusun gitu ya sebuah finished goods. Jadi misalnya kita akan klik create, kemudian masukkan produk finished goods-nya. Jadi saya akan membuat saya akan masukkan produk finished goods-nya, kemudian saya akan memasukkan quantity yang akan kita berdasarkan dengan lot size. Lot size itu berarti capacity-nya dalam sekali batch production itu bisa membuat berapa banyak finished goods sih. Jadi misalnya dalam sekali batch production kita itu bisa membuat kuantitinya adalah misalnya keripik singkongnya bisa membuat 100 unit. Kemudian saya memasukkan routing. Di routing ini saya bisa create edit baru. Kita bisa sebut misalnya routingnya adalah keripik singkong, di mana keripik singkong ini operationnya, operation ini berarti step pertamanya ya. Step pertamanya adalah misalnya memotong singkong. Maka kemudian work center ini akan digunakan sebagai, kita akan mendefinisikan apakah ada tools yang akan digunakan untuk memotong singkong ini, atau jadi work center ini bisa bentuknya sebagai mesin, bisa juga sebagai labor gitu ya. Jadi misalnya untuk work center memotong singkong ini, saya punya misalnya work center untuk mesin pemotong. Mesin pemotong singkong, misalnya saya punya kodenya
mesin pemotong singkong. Oke. Untuk standar kita buat misalnya standar 40 jam per week ya. Untuk sementara kita bikin 40 jam per week dulu. Kemudian time efficiency ini menunjukkan jadi kira-kira dia akan efisiensinya itu berapa persen gitu ya. Kalau biasanya mesin itu sudah ada biasanya kalau ketika pertama kali beli maka efisiensi mesinnya masih bagus ya, maka time efisiensinya 100%. Tapi nanti biasanya dia akan menurun gitu ya, sehingga biasanya time efisiensinya akan lebih panjang atau bisa lebih pendek gitu ya. Jadi kalau selama masih tepat waktu maka kita bisa buat time efisiensinya 100%. Tapi nanti kalau misalnya mesinnya semakin lambat maka time efisiensinya bisa kita turunkan. Kemudian capacity ini adalah capacity per unitnya. Jadi untuk si mesin pemotong singkong ini bisa membuat capacity-nya berapa banyak. Jadi misalnya dia bisa memotong langsung 100 unit misalnya. Bisa digunakan untuk 100 unit gitu ya. Kemudian OEE target ini adalah dia OEE ini overall estimated OEE ini adalah overall equipment effectiveness. Oke, saya ulang ya. OEE ini adalah overall equipment effectiveness. Jadi dilihat dari secara keseluruhan, maka apakah kalau tadi misalnya targetnya capacity-nya adalah 100, maka secara target apakah akan memenuhi 100 atau misalnya hanya 90%. Oke. Jadi kalau misalnya mesinnya baru biasanya targetnya 100% ya. Jadi kalau kita masukkan OI-nya 100, maka hasilnya juga adalah 100 sesuai dengan capacity yang kita sudah define. Tapi kalau misalnya kita buat OI targetnya 90%, maka mesin ini hanya akan menghasilkan 90 karena hanya 90% dari capacity-nya. Kemudian kita bisa men-set time before production. Ini adalah misalnya untuk memanaskan mesin itu kita butuh berapa lama sih? Misalnya kita butuh 5 menit. Oke. Kemudian untuk cooling down misalnya kita butuh 10 menit misalnya gitu ya. Jadi kita bisa masukkan di sini ya. Oke, kalau Anda tahu costing per hours-nya, jadi untuk mesin ini berapa sih yang akan kita gunakan untuk per hours-nya. Jadi misalnya untuk 1 jam biaya mesinnya itu, karena 1 jam itu berarti 60 menit ya. Berarti dalam 60 menit misalnya kita butuh cost-nya ini adalah cost bisa termasuk cost mesin, biaya bensin misalnya gitu atau biaya listrik, juga bisa termasuk biaya labor. Oke, jadi in total berapa sih biaya yang akan kita butuhkan untuk mesin ini untuk toolsnya. Ini misalnya kita masukkan dalam 1 jam akan butuh 120.000 misalnya. Nah, kita bisa masukkan ini. Nah, jadi costing per hours ini nantinya akan tergantung dari mesin Anda. Jadi semua settingan ini akan tergantung dari mesin yang Anda butuhkan ya. Oke, misalnya save. Kemudian jadi kita sudah punya operation yang pertama adalah memotong singkong, dan work centernya adalah di mesin pemotong singkong. Kemudian kita bisa menghitung nantinya waktu yang digunakan untuk memotong singkong ini, apakah kita mau pakai yang real time, artinya akan mengambil hitungan berapa lama sih memotong singkong ini realnya, atau kita bisa set duration manually. Misalnya kita sudah set untuk memotong ini butuh misalnya 60 menit gitu ya. Jadi kita masukkan yang 60 menit ini. Description boleh Anda isi, boleh Anda kosongkan.
secara worksheet Anda juga bisa upload, artinya Anda bisa mengupload misalnya di dalam memotong singkong ini ada jadi nanti step by stepnya gitu ya di dalam atau misalnya in real time-nya itu akan seperti apa, jadi actualnya itu bisa kita upload di worksheet ini, sementara kita skip dulu ya yang worksheet ini. Oke, kemudian jadi saya sudah punya satu operation, kita bisa tambahkan operation yang lain lagi. Sementara saya bikin satu dulu ya biar cepat, kemudian saya save. Jadi saya sudah punya routingnya keripik singkong. Kemudian jadi saya akan mendefinisikan, jadi untuk membuat 100 unit keripik singkong maka saya akan membutuhkan apa saja. Nah, itu akan saya define di dalam komponennya. Jadi misalnya untuk komponennya saya akan membutuhkan singkongnya sebanyak 100 kilo. Dan saya akan membutuhkan bumbu sebanyak misalnya 10 unit misalnya. Jadi ini yang akan kita buat ya. Jadi di BOM ini kita akan mendefinisikan, cara membacanya adalah untuk membuat 100 unit keripik singkong maka akan dilakukan step by step yang ada di routing ini, dimana tadi stepnya saya hanya masukkan satu ya, memotong singkong, tapi nantinya Anda akan sesuaikan sesuai dengan proses produksinya. Kemudian untuk membuat 100 keripik singkong ini juga akan dibutuhkan berapa raw material, jadi membutuhkan berapa singkong, berapa kilo, dan berapa bumbunya. Jadi produk unit of measure-nya ini akan tergantung dari unit of measure yang sudah Anda set di product master Anda. Kemudian Anda bisa save. Nah, jadi itulah setting master data yang ada di manufacturing.